Masih ada sukacita? Yang benar. Saya mau tanya sekali lagi, mana masih ada sukacita? Oke, coba bilang kiri kanan dulu. Bilang kiri kanan. Engkau sangat dicintai Tuhan. Coba kiri, coba. Oke. Ya. Bilang engkau berharga. Oke. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ini semua berharga di mata Tuhan. Amin. Betul kan tidak? Kita ini semua berharga, ya. Tapi yang membuat seringkali yang membuat kita ini merasa tidak berharga, diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita merasa, aduh, saya ini jelek, aduh saya ini masih banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Sehingga jiwa pikiran kita ini selalu melihat kelemahan kita, Bapak Ibu, ya. Tapi saya harap biar lewat hari-hari yang membuat kita ini bisa menyadarkan betapa cintanya Tuhan dalam hidup kita. Kita mengingatkan, memperingati Jumat Agung kemarin, hari Jumat, dan kita memperingati juga kemarin kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang kita belajar, Bapak Ibu, satu hal yang kita belajar, ya. Saya renungkan hari-hari ini, ya, waktu hari Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan Senin, bahkan hari ini. Saya sungguh mengerti. Saya bisa merenungkan betapa Tuhan itu, ya, sangat-sangat tidak ada batasnya. Amin. Buat mencintai kita, buat mengasihi kita, ya. Kemarin Bapak Ibu, kami anak muda kami nonton film Tuhan Yesus versi Jesus of Christ, ya. Pasti ibu-ibu sudah nonton, ya. Passion of Christ. Oh iya, sorry, ya. Saya bahasa Inggris saya masih kurang-kurang jadi. Oke. Jadi kita nonton, Bapak Ibu. Saya juga baru pertama kali nonton, ya. Tapi satu hal yang membuat saya sadar, Bapak Ibu, ya, bukan mungkin kita berpikir akan itu dulu sudah selesai, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus dipaku, Tuhan Yesus disalibkan. Tapi saya bisa mengerti ketika kita jatuh dalam dosa, itu sama halnya itu, ya, kita menyambut Tuhan Yesus. Betul tidak? Ketika kita hilang pengharapan, ketika kita hilang iman, kita seakan-akan memaku Tuhan Yesus lagi, ya. Tuhan Yesus bisa menyadarkan saya. Bapak Ibu, waktu kami nonton semalam itu, ya, kami semua diam. Bahkan film selesai, kami pulang masing-masing tanpa baku suara, tanpa kata-kata, semua air mata menetes. Karena tidak sanggup, Bapak Ibu, ya. Tidak sanggup. Saya pernah luka, ya. Oke, saya kasih contoh lah. Mungkin kebanyakan orang, mungkin Bapak Ibu tidak tahu kalau jari saya ada yang putus. Ada yang tahu nggak kalau jari saya putus? Tidak tahu. Yang tahu coba angkat tangan. Oke, ya. Bapak Ibu, jari saya ini sudah putus, ya. Oke, baru tahu kan? Ganteng-ganteng seperti tapi jari ini sudah putus, ya. Tapi tidak membuat saya lemah, ya. Tidak membuat saya minor. Jari saya ini putus. Jari saya putus ini dari kelas 5 SD. Ya, dari kelas 5 SD. Gara-gara coklat. Sapu coklat. Habis itu karena parangnya tajam sehingga jari saya putus ini. Sehingga kalau disamakan sekarang sudah kurang, ya. Sudah kurang. Tapi saya bisa merasakan tidak sebanding yang saya rasa sakit ini dibandingkan Tuhan Yesus ketika disalibkan, ketika dicambuk. Bapak Ibu tahu nggak, ketika jari saya putus ini ada bapak-bapak yang kasih jeruk. Ya, saya bingung waktu itu kenapa dia kasih jeruk. Habis itu dikasih bensin. Mereka tidak perih sekali, saya nangis, Bapak Ibu. Tapi ketika saya bisa membayangkan ketika Tuhan Yesus dicambuk itu, waduh, tidak sebanding. Apalagi di film Jesus, apa namanya Bapak? Passion of Christ itu, ya, sangat-sangat nyata, ya. Ketika dicambuk langsung kulit lepas. Tuhan Yesus disalib itu, ya, diguling-guling. Tapi Tuhan menyadarkan saya. Tuhan bilang gini, Paulus, ketika kamu jatuh dalam dosa, ketika kamu mulai berzina, seakan-akan kamu mencambuk saya, kamu akan mencambuk saya ulang lagi. Ketika Jonathan mulai merokok, Tuhan, engkau cambuk Tuhan lagi Jonathan. Rafael,
Ketika kalian nonton-nonton yang aneh-aneh, kalian mencambuk Tuhan Yesus lagi. Nah, saya harap supaya kita ngerti Bapak Ibu ya. Bukan hanya kita ngerti, kita harus beringat. Kita harus memperingati Jumat Agung, kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi harus bisa kita sadari. Saya harap sih hari-hari ini kita harus bisa sadari. Apa sih yang sering kali yang membuat Tuhan Yesus saya sering cambuk? Apa sih yang sering kali Tuhan Yesus sering pakul ulang lagi? Apa yang sering kali lagi Tuhan Yesus pikul salib lagi buat saya? Saya harap Bapak Ibu teman-teman di tempat ini kita sadar ya hari-hari ini. Supaya kita ini bisa menang. Supaya kita ini bisa mengerti betapa hebatnya Tuhan. Tahu gak Bapak Ibu ya, waktu saya selesai nonton ini seakan-akan saya seperti yang Bapak bilang, mending pulang aja sudah. Mending pulang aja. Ternyata dunia ini sangat tidak enak, ya. Kayaknya waktu saya nonton ini, saya kan dalam masa, aduh lebih baik aja saya pulang ya, lebih enak. Kayak sudah selesai istilahnya. Tapi Tuhan juga mengingatkan Bapak Ibu, seringkali kita ini Tuhan sebenarnya, Tuhan tahu kalau kita yang sebenarnya kita pasti akan jatuh dalam dosa. Tuhan sudah tahu suatu waktu anak kita berbuat kesalahan, sudah tahu. Yang membuat saya sedih Bapak Ibu, yang membuat saya nangis, ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, itu sangat-sangat menyedihkan. Ya, ketika Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agung, mulai Tuhan Yesus disidang, Petrus ikut Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus bilang sebelum Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau menyangkal aku. Tapi Petrus tidak sadar Bapak Ibu, dia tidak yakin bahwa nanti suatu saat pasti akan dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, yang membuat sedih Bapak Ibu ya, ketika orang bilang ini salah satu pengikut Tuhan Yesus ini salah satu muridnya, dia bilang apa? Aduh saya tidak kenal. Saya tahu hati Petrus hancur Bapak Ibu, hatinya terbelah. Kedua kali lagi dia bilang, aduh kalian salah orang, saya tidak mengenal orang itu. Bahkan ketiga kali lagi dia bilang, saya tidak tahu, saya tidak kenal itu siapa Yesus Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia menangis Bapak Ibu. Dia sadar. Apa yang kita belajar dari Petrus sih? Dia cepat sadar Bapak Ibu. Dia sadar akan kesalahannya. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Ketika dia sudah menyangkal Tuhan Yesus, dia bilang gini, Tuhan aku tidak layak. Dia ulang pertanyaan waktu mereka Tuhan Yesus menjala ikan. Betulkah tidak? Selesai mereka melihat mujizat, semalaman mereka memasang jari di laut tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus ikut dengan Petrus, mereka melihat mujizat. Sesudah Petrus selesai melihat mujizat, dia bilang apa sama Tuhan Yesus? Tuhan, aku ini orang berdosa, aku tidak layak. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dan ketika juga dia mengakhiri dengan Tuhan Yesus juga, pertanyaan selalu sama Bapak Ibu. Dia bilang saya tidak layak. Sebenarnya Bapak Ibu kita ini sebenarnya tidak layak. Adik-adik semua tidak layak. Kita hidup ini cuma anugerah saja. Kakak Paulus hidup cuma karena anugerah. Kita juga ada di tempat ini karena anugerah Bapak Ibu. Ya, saya bisa merasakan ya, kemarin itu ada keluarga saya dari Nias meninggal juga, mantan kepala sekolah. Ya, saya bisa melihat ya, orang yang sudah mati itu ya, dalam hati saya kayak binatang lebih berharga Bapak Ibu. Menurut saya, kalau kita sudah mati sudah diam, tidak bergerak, tidak berasma gini, sudah selesai. Saya angkat, saya gini, saya coba kan masih berurat-urat berjalan kah tidak ya? Saya tekan-tekan Bapak Ibu, tidak ada. Sudah kayak apa? Kayak batang kayu begitu. Kayak ini, kayak perahu seperti ini. Sudah tegak berdiri.
Tapi saya bisa mengingat Bapak Ibu ya, bisa mengingat ternyata hidup kita ini ya tidak ada harganya. Betulkah tidak? Tidak ada harganya. Tapi apa yang membuat kita berharga? Karena Tuhan Yesus sudah mati buat setiap kita. Tuhan Yesus bilang, bahkan Bapak kemarin khotbah, Tuhan juga mengingatkan kita ini sebenarnya sudah merdeka. Ya, sudah merdeka. Kalau sudah merdeka Bapak Ibu ya, kalau kita sudah merdeka tidak boleh kalah lagi. Betulkah tidak? Tidak boleh kalah lagi. Kita tetap merdeka. Amin. Tapi yang paling penting Bapak Ibu ya, yang paling penting, saya ulang sekali lagi, kita harus sadar setiap hari. Amin. Saya Bapak Ibu ya, seringkali ya saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Seringkali saya ini ya, setiap saya mulai melangkah ya, sudah mulai melangkah ini, saya kepengen melakukan dosa gitu ya. Mulai satu langkah, mulai pegang, tiba-tiba ada suatu saat Bapak Ibu, itu ya saya senang. Semenjak saya ikut Tuhan ini saya senang sekali. Ketika saya udah mulai menyentuh, tiba-tiba bilang, oh Paulus, jangan. Saya kalau bisa mundur Bapak Ibu, saya mundur. Pasti percayalah Bapak Ibu, selagi kita masih ada di dunia ini, selagi kita masih injak tanah, cenderungan dosa kita ini masih ada. Kayak kami laki-laki, kayak anak-anak muda sekarang kan, umur kalian 20 tahun ya, 20 tahun di bawah, pasti kalian punya yang namanya ya, istilahnya apa ya, bertunas lah ya, bertunas, kepengen mengenal, kepengen tahu ya, itu apa namanya tempe, apa namanya tahu, apa namanya bakso, apa itu namanya ayam bakar. Betulkah tidak? Tapi kalau kita tidak sadar ya, kalau kita tidak sadar, pasti kita akan terus jatuh. Betul? Tidak akan pernah bangkit. Tidak akan pernah bangkit. Tapi kita bisa mengingat Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus bilang sudah selesai, semua finish. Ya, semua finish, tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi sakit hati. Semua Tuhan bilang sudah selesai. Amin. Tapi yang perlu saya ulang sekali lagi, biar hari-hari ini Bapak Ibu ya, kita harus bisa menyadari betapa ajaibnya Tuhan, betapa besarnya Tuhan, betapa cintanya Tuhan dalam hidup kita. Saya bisa merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya Bapak Ibu ya. Saya coba kasih pertanyaan Bapak Ibu ya, apa sih yang membuat orang itu berkualitas? Ada yang tahu? Apa yang membuat orang itu berkualitas? Apa? Kalau ada yang tahu nanti saya kasih HP. Saya ulang sekali lagi, apa yang membuat manusia itu berkualitas Bapak Ibu? Hah? Hidup tak kata ada lagi? Yang membuat orang itu berkualitas adalah attitude dan karakter. Betul? Kalau kita ingat rasul-rasul, nabi-nabi di dalam Alkitab, semua mereka itu adalah orang-orang yang beretitude ya, orang-orang yang berkarakter. Kita bedakan ya, Raja Saul ya. Apa sih yang membuat perbedaan Raja Saul dengan Raja Daud? Saul tidak punya attitude Bapak Ibu, orangnya sombong. Betul? Orang sombong, tidak taat, disuruh ini dia lakukan itu. Tapi yang membuat orang berkualitas adalah karakter kita Bapak Ibu. Yang membuat harga emas mahal, berlian mahal, apa Bapak Ibu? Proses. Ya. Proses. Saya mau tanya, mana yang lebih mahal ya? Harga emas dibandingkan dengan mie instan. Mana? Saya coba ulang sekali lagi.
Mana yang lebih cepat kita menikmati? Emas atau mie? Mie instan. Mie instan cuma buka, brang. Kalau emas, digali dulu, dipukul lagi, dibakar lagi. Woi, sakit sekali. Betul? Saya tahu ya, Pak Suhanda tidak akan bisa berdiri tempat ini kalau Pak Suhanda tidak punya attitude. Betul ya, Pak? Kakak Paulus tidak bisa berdiri di tempat ini kalau Kakak Paulus tidak punya karakter. Amin. Coba lihat di sekeliling Bapak Ibu ya. Coba lihat orang-orang yang dulunya bersama-sama dengan kita. Saya mau tanya, mereka sekarang di mana? Sudah hilang. Orang-orang yang tidak punya attitude, yang tidak punya karakter, cepat sakit hati, cepat marah, cepat emosi. Maaf kata ya, kalau Bapak Ibu tempatnya anak muda bilang Pak Suhandi digalak, menurut saya tidak galak. Kenapa? Karena masih ada orang yang lebih galak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah lewat. Ketika kita sudah lewat proses, ya, ketika kita sudah lewat proses, ketika kita punya karakter, kita punya attitude, pasti kita akan melihat dengan mata yang berbeda. Seringkali kemanusiaan kita lihat kelemahan orang, betul kan tidak? Apa soalnya marah-marah terus bah, gembala seperti itu, kok seperti itu betul kan tidak? Semua jujur karena saya udah anggap semua kita ini keluarga, ya. Saya pernah bilang sama Bapak itu tidak galak. Bapak itu tidak galak. Saya bilang sama Bapak, ayah saya lebih galak, Pak. Ya, kalau ayah saya marah, orang kencing, ya. Saya mau tanya, kalau pas Anda marah ada yang kencing? Tidak ada, berarti belum. Kenapa sih ketika Pak Suhanda ketika marah saya tidak sakit? Kenapa? Saya sudah lolos. Tapi pertanyaannya, kenapa masih ada yang belum lolos? Tahu kenapa? Hah? Proses belum selesai. Saya yakin percaya ya, ketika Bapak Ibu mau keluar ini ya, mulai melangkah, saya yakin percaya Pak Suhanda selalu ada, tidak akan pernah hilang di dalam hidupmu. Saya bisa merasakan Bapak Ibu ya. Saya bilang sama begini, Tuhan, kok 7 tahun saya ikutan, kenapa selalu ada ayah saya di mana-mana? Ya. Ketika saya praktik di tempat lain, saya ketemu ayah saya, ayah Steve, yang galak minta ampun lah. Pokoknya salah-salah sedikit marah. Saya ke Ambon ketemu lagi orang yang galak. Saya ke Biak lain ketemu orang Pak Suhanda yang paling luar biasa. Tapi apa yang membuat saya bertahan Bapak Ibu? Saya tidak pernah melihat Pak Suhanda marah-marah. Tapi saya bisa melihat Pak Suhanda orangnya seperti orang yang baik. Amin. Kalian tidak pernah melihat. Karena gini, seringkali kemanusiaan kita ya. Saya mau tanya ya. Saya mau tanya. Indonesia dalam sepak bola ini ya, berapa kali kalah? Pasti kita tahu. Saya bisa tahu. Kalau junior sudah berapa kali kalah? Sudah 3 kali, 4 kali. Coba ditanya berapa kali Indonesia menang? Pasti tidak tahu. Ya, saya mau tanya sekarang, Pak Suhanda sekarang sudah melakukan kebaikan sudah berapa kali buat Bapak Ibu di tempat ini? Hah? Banyak. Oke. Saya mau tanya, kesalahan apa yang pernah dibuat Pak Suhanda? Pasti kemarin Pak Suhanda marah-marah di penjara. Betul? Ya, nggak berat, apa-apa. Ya, tapi saya coba Bapak Ibu ya. Saya coba, tahu Bapak Ibu ya, percayalah, percaya apapun yang kita terima, percaya tidak pernah akan menjadi daging. Semua akan berlalu. Kumpi kanan mendengar, kiri keluar. Puji Tuhan kalau masih bertahan di tengah, di hidung, tapi masih keluar Bapak Ibu. Ya. Saya bisa merasakan gini Bapak Ibu ya, saya kasih contoh. Jadi saya ini ya dari dulunya orang yang sakit hati, ketika Tuhan sembuhkan saya bisa merasakan koneksi. Saya bisa baca satu persatu, orang ini cepat sakit hati, orang ini tidak bisa diajak kerja sama, orang ini. Saya bisa merasakan Bapak Ibu. Ya.
Kenapa sih, tahu nggak? Sama tanya ya. Kenapa sih seringkali kita lihat Bapak ya? Ini bagus ini pagi hari ini ya. Kenapa sih seringkali kita lihat Bapak, kita seringkali menjauh? Ya. Ketika kita tidak bertahan kalau kita ini ngomong sama Bapak bicara, karena kita sudah tahu Bapak, kita sudah tahu kalau Bapak ini hobinya bicara, betul kan tidak? Tapi ya, contohnya saya bisa bedakan ya. Kalau anak-anak muda yang ngomong sama Bapak pasti tidak akan sampai 5 menit, betul kan tidak Pak? 2 menit 3 menit sudah bubar, ya, karena tidak tahan, ya. Tapi kenapa ketika ketemu saya dengan Bapak kami bisa ngobrol itu bisa 1 jam? Kenapa? Karena bisa satu frekuensi Bapak Ibu. Karena di otak saya tidak pernah melihat, oh nanti Bapak ini marah lagi, tidak. Tapi saya bisa mencari sesuatu. Oh Bapak ini maunya kayak gini. Ya, saya mau tanya ya, sama jujur. Selama saya bagai 10, 11, 12, dan 11, 12, 1, 2, 3, 4. Selama saya di sini 5 bulan, 5 bulan ya. Coba kalian tanya sama Bapak Ibu lah, Bapak dengan Mama di sini ya. Mereka itu ya tidak pernah marah dengan saya, betul ya Pak? Ya mungkin marah-marah sih, tapi itu bukan marah menurut saya, itu teguran. Beda marah dengan teguran ya. Karena mereka tegur saya, Paulus ini tidak boleh, itu bagus. Tapi selama saya di sini, saya tidak pernah melihat mereka itu marah dengan saya, teman-teman, Bapak Ibu. Selama di sini juga, maaf kata saya kalau salah ya, saya tidak pernah melihat juga Bapak Ibu ini mereka kesal dengan saya. Nggak tahu kalau ini ya, kalau salah ya. Tidak ya. Kenapa? Cuma satu hal. Ketika kita ini orang-orang yang punya attitude, orang-orang punya karakter, pasti Bapak Ibu kita akan tetap tahan. Kalau saya tidak punya karakter, kalau saya tidak punya attitude, pasti saya 2 melangkah. Ngapain lama-lama di sini? Betul atau tidak? Betul? Oke, saya ambil contoh Mei dengan Elsa. Ya, jangan buru-buru dulu ya. Masih ada waktu. Ya. Masih ada waktu 6 menit lagi. Saya ambil contoh dengan Elsa ya. Elsa dengan Mei. Proses yang kalian alami, Kakak Paulus sudah lewati. Contohnya, tidak selamanya Kakak Paulus ini nyuci baju gembala terus. Selama saya praktek 2 tahun, kerjaan saya seperti itu. Apa sih yang membuat kita beda? Ya, proses kita Elsa Mei, teman-teman di sini tidak akan pernah sama. Tidak selamanya Kakak Paulus ujian terus, kapan selesai? Siapa di sini yang sudah pernah jadi murid mahasiswa abadi? Ada yang sudah pernah? Yang terus tinggal kelas. Nah, tanpa kita sadari, hidup kita juga seperti itu. Kita mau siswa abadi, ya, yang akan terus tinggal. 10 tahun tidak selesai. Kapan wisudanya? Ada yang begitu ada. Ada yang begitu. Makanya firman Tuhan berkata, yang terdahulu akan yang kemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Saya kepengen Bapak Ibu ya, saya kepengen kita anak muda teman kita harus melebihi Pak Suhanda, melebihi Ibu Heni, melebihi Pak Rumi. Kita harus melebihi mereka, bahkan lebih pintar, lebih luar biasa dari mereka. Amin. Jangan kita kalah. Betul? Kalau Pak Suhanda bisa bikin PAUD, kita harus bisa bikin yayasan, bisa kita bikin kuliah, bisa bikin kita sekolah, bisa bikin usaha dan semuanya yang lebih besar dan lebih terkenal. Betul? Kalau Pak Rumino bisa jadi calon DPR, kita harus bisa calon jadi bupati. Bisa kan tidak? Bisa. Kalau Mama Heni bisa jadi dosen, kita bisa jadi dosen lebih kreatif, yang lebih luar biasa, yang lebih ajaib. Amin. Terakhir Bapak Ibu, saya ambil kisah ini ya, ini terakhir. Habis ini kita makan. Pak Suhanda pernah khotbah waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Saya mau tanya ya, sisa roti berapa? 12. Murid Tuhan Yesus berapa? 12. Coba kasih tahu aku ya, kenapa sih 12?
Ketika mereka melihat mujizat 2 roti 5 ikan terjadi mujizat, tapi yang lebih ajaibnya lagi terjadi mujizat. Sisa roti adalah 12 bakul. Tahu nggak kenapa Bapak? Tuhan Yesus bilang gini, Petrus, Yohanes, Matius, Markus, apa yang saya lakukan, kalau saya bisa melakukan mujizat kasih makan 5.000 orang, kalau saya bisa berjalan di atas air, kalau saya bisa menyembuhkan orang, kalian juga bisa. Amin. Itu namanya warisan. Apa yang Tuhan Yesus bisa buat, kita harus bisa buat. Apa yang Pak Suanda bisa buat, Yonatan dan Yosafat bisa buat, bahkan melebihi Pak Suanda. Ya, saya mau kasih tahu ya, harusnya kalian bangga, adik-adik semua, Yosafat, Jonathan, Ella, Esther, Abigail. Ya, kalian harus bangga. Kenapa? Apa bangganya sih? Kalian bisa melihat orang tua jui, kalian bisa melihat orang tua sama-sama ke gereja, bisa pelayanan bareng-bareng. Betul kan tidak? Tahu nggak? Saya ulang-ulang ya, itu mimpi kakak Paulus paling terdalam. Suatu saat nanti saya bisa akan melihat, saya bergandengan dengan papa saya, dengan kakak saya, kami pergi pelayanan. Tapi saya melihat, saya tidak pernah melihat kalian itu bangga sekali dengan mama kalian, dengan bapak, dan semua orang-orang di sekitar kalian yang sudah dibenarkan Tuhan. Saya tidak pernah melihat. Harusnya kalian bangga. Ya. Apa yang kita bangga? Apa yang mereka lakukan, kita harus bisa melebihi apa yang sudah mereka buat. Amin. Saya harap biar pagi hari ini, biar kita bisa mengerti, bukan hanya kita memperingati kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, tapi saya harap biar kita bisa sadar. Amin. Amin. Oke, saya tutup karena sudah mulai bunyi-bunyi keroncong. Ya, saya tutup, mungkin saya serahkan kepada Bapak untuk Mari kita berdoa. Apa yang telah disampaikan oleh hambanya Paulus ini adalah menjadi